Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Shalom jemaat Tuhan. Saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini Rabu 29 Juni 2022, kita berkumpul sekali lagi dalam ibadah tengah minggu. Saya berdoa bahwa setiap ibadah tengah minggu kita telah menjadi berkat buat Anda semua, telah melayani Anda dengan baik. Dan saya juga percaya bahwa Allah telah berbicara secara khusus melalui firman, bahkan melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama kepada Tuhan, supaya kita bisa semakin dekat dan kita semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kita akan belajar sekali lagi melalui firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tim pujian akan memimpin kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mendorong supaya umat Tuhan tetap menaikkan pujian di tengah aktivitas yang mungkin tidak bisa ditinggal. Melalui setiap pujian ini, iman kita akan dikuatkan, kita akan disegarkan jiwa kita karena ada kuasa di dalam pujian. Mari kita buka dalam doa, kemudian kita akan memulai ibadah kita. Kami datang kepada Tuhan pada siang hari ini, mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan hingga sekarang. Tuhan, jika kami pada hari ini dalam keadaan baik, semua karena anugerah Tuhan saja. Kami berkumpul siang hari ini Tuhan, untuk belajar dari firman-Mu, untuk menaikkan pujian penyembahan kami, dan bersyafaat untuk beberapa anggota jemaat dan bagi kota ini ya Tuhan. Berkati Tuhan waktu-waktu ini, dimanapun kami berada, Engkau yang akan menyatukan hati kami, menyatukan roh kami Tuhan. Kami siap bersatu sebagai satu tubuh Kristus untuk menaikkan, memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami buka ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita bersama-sama. Salam saudaraku semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu hari ini. Kita bersyukur, kita nikmati bersama lawatan Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan selalu melawat kami semua. Terima kasih. Amin. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Dialah segalanya ya bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, bagaimanakah? Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, bagaimanakah? Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Katakan, Dialah segalanya. Segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, bagaimanakah? Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Kita sudah menaikkan pujian, kita sudah menaikkan penyembahan kita dan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah disenangkan melalui setiap pujian yang kita naikkan. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan melihat dari suatu cerita supaya kita bisa belajar daripadanya. Saya beri judul firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu jangan kehilangan fokus. Saya begitu suka dengan kata ini, fokus. Karena ketika fokus itu benar, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Kalau seseorang tidak memiliki fokus, maka hidupnya tidak teratur, berantakan. Kalau seseorang tidak memiliki fokus, maka seringkali akan memiliki stres dalam hidupnya. Saya ambil contoh. Ketika kita memakai kacamata, kita memiliki sebuah kelainan dalam mata kita, kita tidak bisa melihat benda itu baik secara dekat maupun secara jauh. Maka disitulah fungsi daripada kacamata. Ketika kita melepas kacamata kita, maka segala sesuatunya menjadi kabur. Kita akan sulit mencari benda yang kecil tanpa kacamata. Tetapi ketika kita memakai kacamata,
mata kita menjadi lebih fokus, melihat segala sesuatunya, menjadi lebih jernih, dan kita bisa melihat satu benda kecil yang ada di dekat kita menggunakan kacamata itu. Tanpa kacamata, orang-orang yang membutuhkan kacamata sulit untuk bisa berjalan lebih baik, sulit untuk bisa mencari sesuatu, sulit untuk menikmati, karena matanya tidak bisa melihat apa yang dia nikmati. Contoh yang lain adalah ibadah tengah minggu yang lalu. Sesungguhnya yang Anda saksikan, yang Anda ikuti, itu adalah rekaman yang kedua daripada apa yang bisa kami lakukan. Kami perlu melakukan rekaman lagi karena di rekaman yang pertama, kamera itu ada sesuatu yang salah. Saya menyetingnya, saya mengaturnya dengan salah. Karena fokusnya itu tidak benar. Fokusnya salah, fokusnya tidak otomatis. Jadi ketika kami bergerak, kamera itu menjadi tidak fokus. Dan ketika kamera itu tidak fokus, maka hasil gambarnya menjadi kabur, menjadi blur, menjadi tidak jelas. Ada contohnya seperti ini. Ini adalah gambaran atau hasil daripada rekaman ketika fokusnya tidak benar. Lalu sesungguhnya di detik berikutnya ketika Pastor Ari bergerak tepat pada fokus daripada kamera itu, gambar itu menjadi jernih kembali. Padahal di file yang sama, di waktu yang sama, dua kualitas gambar ini berbeda karena ada satu fokus yang menjadi penyebabnya. Dua hal ini bisa berbeda karena ada fokus di sana. Jemaat Tuhan, kita perlu memiliki fokus. Fokus itu sangat penting. Jangan sampai engkau kehilangan fokus dalam kehidupanmu. Kita perlu memiliki fokus dalam kehidupan kita, baik secara jasmani mata kita maupun secara pekerjaan. Orang-orang yang memiliki fokus, maka dia lebih produktif. Banyak pekerjaan diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Orang yang fokus, maka hasil pekerjaannya akan lebih berkualitas. Akan ada solusi-solusi, akan ada inovasi-inovasi, ide-ide brilian, dan juga akan menemukan jalan keluar ketika harus menyelesaikan masalah. Setiap orang yang fokus dalam pekerjaannya, maka dia cenderung lebih rileks. Stres akan berkurang karena tidak ada pekerjaan yang menumpuk, segala sesuatunya selesai tepat pada waktunya. Saya juga percaya bukan hanya secara fisik atau mata kita memerlukan fokus, bukan hanya dalam pekerjaan kita, dalam kerohanian kita juga, dalam pertumbuhan rohani kita membutuhkan sebuah fokus yang tepat. Kita membutuhkan sebuah fokus yang benar supaya pertumbuhan rohani kita bisa terasa, supaya kita bisa mengalahkan setiap cobaan-cobaan yang diberikan oleh iblis, supaya kita bisa tetap kuat di masa yang sulit seperti yang dipelajari minggu yang lalu. Kita membutuhkan fokus buat kerohanian kita. Kalau kita tidak fokus, maka kerohanian kita akan semakin melemah, daging kita akan semakin kuat. Kita tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan, kita akan mendengarkan suara kita sendiri. So, kita membutuhkan sebuah fokus dalam kerohanian kita. Kita tidak boleh kehilangan fokus buat kehidupan rohani kita. Hari ini kita akan melihat satu peristiwa di Alkitab, satu cerita daripada Rasul Petrus. Dalam cerita itu, ketika dia kehilangan fokus, ketika fokusnya berubah, maka dia mengalami hal yang berbeda. Dan dari cerita itu, kita akan melihat konsekuensi apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan fokus. Apakah yang menjadi konsekuensi ketika seseorang berubah fokusnya? Kita belajar daripada cerita Yesus berjalan di atas air, sebuah perikop yang ditulis dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita baca bersama-sama. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Dikatakan seperti ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saya berhenti dulu di sana. Ada sebuah prinsip yang menarik yang ingin saya sampaikan. Jemaat Tuhan, tadi kita tahu bahwa Yesus mau menyendiri ke atas bukit dan menyuruh para muridnya melanjutkan perjalanan untuk menyeberang melalui danau itu ke tempat berikutnya. Dan ketika mereka menyeberang di danau, Yesus tidak bersama dengan mereka. Mereka mengalami angin sakal. Cerita ini ditulis juga dalam kitab Markus maupun kitab Yohanes. Yang menarik adalah pada saat itu dituliskan di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 48 dikatakan seperti ini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Menariknya adalah seperti ini. Ketika Yesus melihat para murid mengalami sebuah masalah, Yesus datang dan menolong. Meskipun para murid itu tidak bersama dengan Yesus dalam sebuah masalah, Yesus melihat, Yesus mengetahui, dan Yesus datang serta Yesus melakukan sesuatu. Di awal daripada firman Tuhan ini saya mau mendorong bahwa sesungguhnya Yesus melihat apa yang sedang engkau alami. Yesus mengetahui apa yang sedang engkau lalui. Yesus tahu persis apa yang harus engkau selesaikan hari-hari ini. Yesus tahu persis penyakitmu. Yesus tahu persis apa yang ingin engkau lihat dalam hidupmu. Yesus tahu persis apa yang sedang kita hadapi. Namun tidak berhenti di sana. Bukan hanya Yesus tahu, bukan hanya Yesus melihat. Dia akan datang dan sanggup menolong engkau. Jemaat Tuhan, imani selalu bahwa Yesus mengetahui, Yesus melihat, dan Yesus sanggup menolong apapun yang sedang engkau hadapi. Yang setuju katakan amin. Dia melihat, dia mengetahui, dan dia sanggup datang untuk menolong engkau. Apapun masalah hidupmu hari-hari ini, dia mengetahui, dia melihatnya. Bahkan dia sanggup datang, dia sanggup melakukan sesuatu, dan engkau akan mengalami transformasinya Tuhan. Kita lanjutkan ceritanya. Ada hal-hal menarik lain yang akan menjadi fokus kita. Amin. Ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Seperti apa yang saya katakan di awal, kita akan melihat apakah yang menjadi konsekuensi ketika kita kehilangan fokus. Hari ini kita akan melihat dua hal yang terjadi dari cerita yang sudah kita baca, di mana mereka kehilangan fokus, mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan, maka hal itu terjadi dalam kehidupan mereka. Yang pertama, konsekuensi ketika seseorang kehilangan fokusnya daripada Tuhan, maka ketakutan muncul. Ketakutan muncul saat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Kita mesti terus menjaga fokus kita kepada Tuhan. Dan ketika para murid, melalui cerita yang sudah kita baca tadi, para murid kehilangan fokus, maka mereka mengalami ketakutan.
Tadi dikatakan seperti ini di Matius 14 ayat 25 dan 26. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Bayangkan, mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka baru saja diperintahkan Yesus untuk menyeberangi danau itu. Mereka baru saja melihat mujizat Tuhan yang besar. Melihat 5.000 orang makan dan makanan sisa 12 bakul. Tetapi mengapa bisa mereka mengalami sebuah masalah dan mereka melihat Yesus yang mau menolong, yang datang itu malah disebut hantu? Itu semua terjadi karena mereka kehilangan fokus. Mereka kehilangan fokus kepada Tuhan. Mereka fokusnya beralih kepada hal-hal yang lain. Dan mereka menjadi takut. Ketika mereka berangkat, mereka melakukan dengan taat. Tetapi ketika angin datang, fokus mereka berubah. Bukan lagi kepada perintah Yesus, melainkan melihat kepada badai, melihat kepada angin, melihat kepada ombak. Fokus mereka berubah, lalu mereka mengalami sebuah ketakutan. Jemaat Tuhan, saya mendorong, jangan kehilangan fokus, supaya engkau tidak menjadi takut mengalami apa yang sedang engkau alami. Berapa banyak dari kita semua yang mengalami sebuah masalah, yang kita merasa kita tidak kemana-mana, padahal Yesus menyuruh kita melakukan sesuatu. Atau kita merasa sendirian karena Yesus menyuruh kita melakukan sesuatu, tapi dia seolah-olah tidak menyertai kita. Percayai, ketika engkau tetap fokus kepada Tuhan, maka engkau tidak akan sendirian. Engkau akan tetap berani, engkau akan melewati segala sesuatunya dengan baik. Namun ketika fokusmu hilang, maka ketakutan akan menguasai hatimu. Engkau akan melihat masalah itu menjadi lebih besar. Engkau akan melihat bahwa Yesus menjadi tidak peduli terhadap engkau. Apakah engkau menghadapi tantangan spiritual atau tantangan rohani dan merasa sendirian? Hari ini saya mendorong, panggillah Yesus, pandanglah Yesus. Dia tahu persis di mana Anda berada dan dia akan menemui Anda di mana Anda berada. Cukup panggil dia dan dia akan datang. Dia akan menjawab, dia akan melakukan sesuatu dalam kehidupanmu. Jangan mau tertipu terhadap kebohongan iblis. Iblis akan selalu mendakwa dan membisikkan di telinga kita, berkata bahwa Yesus tidak peduli lagi tentang Anda. Yesus itu terlalu jauh. Yesus membiarkan engkau melewati itu sendirian. No. Jangan percaya terhadap dakwaan iblis. Percayalah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Maka dia yang akan memberikan sebuah keberanian, kekuatan secara ilahi. Yesus tahu persis apa yang Anda alami. Dan dia akan meresponi saat Anda memanggilnya. Jangan biarkan rasa takut berakar di hati Anda. Jangan alihkan fokus Anda dari Yesus kepada masalah. Ketakutan akan muncul di hatimu ketika engkau kehilangan fokus. Biarlah fokus yang paling penting itu tidak beralih. Biarlah fokus kita yang paling penting itu kepada Yesus, bukan kepada masalah. Supaya ketakutan tidak menguasai hati kita. Konsekuensi apa yang terjadi ketika kita kehilangan fokus? Iman kita akan menjadi lemah. Iman melemah ketika kehilangan fokus. Hal ini kita bisa lihat dari apa yang dialami oleh Petrus itu sendiri. Kita tahu tadi kita baca, dia berkata di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dalam iman, Petrus meminta untuk memerintahkan dirinya datang kepada Yesus untuk berjalan di atas air. Ketakutan tidak membatasi Petrus untuk bertanya. Dia tidak bertanya, Tuhan boleh nggak saya jalan di atas air? No. Dia meminta Yesus untuk menyuruh dia berjalan di atas air. Jadi ketakutan
tidak membatasi Petrus untuk bertanya. Ketakutan tidak menghalanginya untuk melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air kepada Yesus. Ketakutan tidak menghentikannya untuk meminta Yesus melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu semua terjadi. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa mengangkat kakinya dari perahu dan meletakkannya di atas air. Karena sebuah iman yang besar. Karena fokusnya kepada Tuhan, maka dia bisa memiliki iman untuk berani melangkah dan berjalan di atas air. Imanlah yang membuat engkau bisa berani melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena imanlah engkau bisa datang dan meminta Tuhan mengatakan sesuatu untuk Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Karena imanlah Petrus bisa berani melangkahkan kakinya di atas air dan dia berjalan ke arah Yesus. Yang menariknya di ayat 30 dikatakan seperti ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, fokusnya berubah. Dia tidak lagi melihat kepada Yesus. Imannya mulai melemah. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saat Petrus kehilangan fokus, imannya melemah dan ia menjadi bimbang. Dia menjadi takut. Yesus berkata di ayat selanjutnya, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Padahal di awal kita tahu persis bahwa Petrus dengan penuh iman mau berjalan di atas air. Karena angin yang dia rasakan, fokusnya kepada apa yang dia rasakan, fokusnya kepada sekitarnya, fokusnya kepada air itu, fokusnya kepada ombak itu, fokusnya kepada angin itu. Sekitarnya yang menjadi fokusnya. Tidak lagi kepada Yesus yang ada di depan mata. Bukan lagi Yesus yang meminta supaya dia bisa berjalan di atas air. Fokusnya hilang, fokusnya berubah kepada sekitarnya. Maka imannya melemah dan dia menjadi bimbang. Kita perlu hati-hati menjagai fokus kita. Supaya apa yang sudah kita bangun, supaya iman yang sudah kita pegang, iman yang kita terjaga itu tidak melemah begitu saja karena fokus kita yang kita ubah. Konsekuensi ketika kita kehilangan fokus adalah iman kita menjadi lemah. Jemaat Tuhan, jagai fokusmu supaya ketakutan tidak menguasai hatimu, supaya imanmu yang sudah engkau pelihara, yang engkau jaga, yang engkau terus kasih makan rohani itu tidak begitu saja menjadi lemah karena fokusmu yang hilang. Petrus kehilangan fokus saat dia menikmati mujizat. Saya ulangi, Petrus kehilangan fokusnya saat dia mengalami mujizat. Berjalan di atas air adalah sebuah mujizat. Namun begitu saja iman itu menjadi lemah karena fokusnya berubah. Jangan kehilangan fokus ketika engkau diberkati Tuhan. Jangan sampai berkat Tuhan, jangan sampai jawaban doa yang engkau alami itu membuat engkau kehilangan fokus. Bukan kepada berkat, bukan kepada Tuhan itu, malah kepada berkat itu. Bukan fokus kepada Tuhan lagi, malahan fokus kepada apa yang bisa atau sudah engkau nikmati itu. Jemaat Tuhan, jangan izinkan iblis membisikkan engkau untuk fokus kepada berkat. Jangan izinkan berkat menjadi fokusmu, tetapi kepada Tuhan si pemberi berkat itu. Di tengah mujizatnya, Petrus kehilangan fokus dan seketika itu juga dia menjadi lemah. Dua konsekuensi yang terjadi ketika engkau kehilangan fokus. Ketakutan melingkupi, menguasai hatimu, dan juga imanmu menjadi lemah. Ketika kita melihat sebuah masalah sepertinya begitu besar atau menjadi sangat besar, berarti ada yang salah dan harus diperbaiki dalam fokus kita. Ketika kita melihat sebuah masalah berubah, Kristus menjadi terlihat lebih kecil,
dan masalah itu menjadi lebih besar, berarti ada sebuah fokus yang perlu kita perbaiki. Ketika iman kita kuat, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang, dan segala sesuatu akan menjadi lebih ringan karena Kristus masih berkuasa hingga saat ini melalui iman tersebut. Namun ketika fokusmu berubah, maka engkau akan berkata, aku takut, engkau menjadi bimbang, dan juga engkau menjadi lemah menghadapi sekitarmu. Saya akan menutup dengan ini. Bagaimana supaya kita bisa mengembalikan fokus kita? Bagaimana Pak Yer supaya fokus saya bisa kembali lagi yang sempat hilang itu? 3 saja, sederhana. Berhenti membicarakan mengenai masalah tersebut dan mulai memuji Tuhan. Berhenti membaca media sosial dan mulai membaca firman. Berhenti pergi kepada manusia dan mulai pergi kepada Tuhan melalui doa. 3 hal ini engkau bisa lakukan, maka fokusmu kembali kepada Tuhan. Bagaimana mengembalikan fokus kita yang sempat hilang itu? Berhenti membicarakan mengenai masalah tersebut dan mulai memuji Tuhan. Berhenti membaca media sosial, mungkin WhatsApp atau berita dari website atau dari apapun. Berhenti membaca semua informasi yang tidak membangun itu dan mulai membaca firman Tuhan. Klaim janjinya, perkatakan firman Tuhan, maka fokusmu akan kembali. Berhenti pergi kepada manusia, meminta pertolongan kepada manusia, mengharapkan orang melakukan sesuatu kepada kita. No, berhenti lakukan itu dan pergi kepada Tuhan melalui doa, maka fokusmu berubah. Jemaat Tuhan, saya berdoa supaya kita tidak kehilangan fokus. Ketika kita menikmati Tuhan, kita tidak boleh kehilangan fokus. Malahan kita akan melakukan seperti yang dilakukan oleh para murid. Ayat yang terakhir, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Mereka di sini adalah Yesus dan Petrus. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ketika engkau menikmati Tuhan, menikmati jawaban doa, jangan kehilangan fokus, melainkan menyembah, memuji Tuhan, menagungkan Tuhan, menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Hari ini, itu saja yang ingin saya sampaikan buat jemaat Tuhan. Sangatlah mahal harganya ketika engkau kehilangan fokus. Maka, jangan kehilangan fokus. Lihat kepada Tuhan. Lihat ke atas, lihat kepada Dia yang sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib. Jangan kehilangan fokus, supaya imanmu kuat, supaya engkau tidak dikuasai oleh rasa ketakutan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu pada saat ini. Hamba tahu persis bahwa kehidupan ini tidak mudah. Terkadang ada naik, ada turun. Terkadang ada ombak, ada angin yang berusaha untuk membuat kami untuk mengalami sebuah masalah seperti para murid. Hari ini kami belajar, kami tidak mau fokus kepada masalah kami. Kami tidak mau fokus kepada angin itu Tuhan. Tapi kami mau fokus kepada Kristus yang masih berkuasa hingga hari ini. Yang telah mengalahkan maut, yang pernah melakukan pertolongan kepada kami di masa lalu. Fokus kami akan hanya kepada Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali salah mengatur fokus kami. Kami fokus kepada masalah Tuhan. Kami fokus kepada penyakit kami. Kami fokus kepada kekurangan kami. Mulai hari ini kami fokus kepada firman Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, mampukan semua umat-Mu ya Tuhan untuk bisa mengatur fokus dalam kehidupan mereka. Hanya fokus kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Engkau yang selalu memegang kendali hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
Saya percaya firman Tuhan telah menjadi berkat buat kita semua. Pujian yang mengingatkan untuk kita tetap memegang tangan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus terus memegang tangan kita. Saya percaya Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita, dimanapun, kapanpun kita berada. Namun, kita yang belum tentu melihat kepada Kristus, kita yang belum tentu mengandalkan Kristus, kita yang belum tentu membutuhkan Kristus, karena kita selalu berusaha dengan tenaga kita. Nah, hari ini melalui firman yang sudah kita dengar, terus melihat kepada Tuhan. Jangan kehilangan fokus, karena kita membutuhkan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kita akan melanjutkan ibadah kita sebelum kita menutupnya dengan menaikkan doa-doa syafaat. Ada 2 pokok doa penting yang ingin kita naikkan kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Ada beberapa orang yang sakit yang perlu dukungan doa daripada kita semua. Ada 1 anak, ponakan dari salah satu jemaat yang mengalami kelainan sel darah putihnya. Sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah yang lain. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menormalkan, Tuhan yang akan campur tangan dan membuat darah itu menjadi baik kembali, menjadi seimbang kembali, dan anak ini bisa melanjutkan aktivitasnya, sekolahnya dengan baik tanpa gangguan penyakit yang ada. Ada juga ibu yang lain, ibu dari salah satu jemaat yang mengalami sel darah putih, kelainan dari darahnya, komposisi darahnya juga. Kita juga berdoa supaya ibu ini mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Yang ketiga, ada seorang ibu yang akan mengalami operasi, akan melakukan operasi tindakan medis karena ada sebuah penyakit yang serius yang divonis oleh dokter. Kita percaya, kita doakan supaya Tuhan campur tangan, supaya Tuhan lakukan mujizatnya, supaya Tuhan yang akan memberkati proses operasi untuk beberapa lamanya, dan setiap obat yang dikonsumsi, supaya waktu istirahatnya juga diberkati oleh Tuhan, sehingga beliau segera keluar dari rumah sakit, segala sesuatunya akan berjalan lancar, dan beliau menjadi sehat. Pokok doa yang kedua, kita akan berdoa buat kota kita, Hong Kong kita yang akan merayakan 25 tahun. Kita berdoa terus buat kota ini, supaya Tuhan yang akan memberkati kota ini, supaya Tuhan yang akan memakai para pemimpin yang akan dilantik, yang akan diresmikan, pemimpin yang baru ini, supaya bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sarana kemajuan daripada kota Hong Kong. Biarlah Tuhan yang mengintervensi selalu pemerintah ini, dan kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kemajuan lepas kemajuan, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan dapat kita rasakan bersama-sama. Mari kita bersepakat di dalam doa. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan, ada 2 orang yang mengalami sakit kelainan darah. Engkau tahu persis apa yang mereka rasakan. Engkau tahu persis apa yang sedang mereka alami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami perkatakan mujizat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan kedua orang ini ya Tuhan secara khusus. Supaya darahnya menjadi normal kembali. Supaya kekuatan tubuhnya pulih. Supaya itu tidak mengganggu aktivitasnya sehari-hari ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami klaim kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati setiap obat yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, bahkan tindakan medis mungkin yang akan diambil oleh dokter Tuhan mengenai darah ini. Tuhan yang akan campur tangan di dalam nama Yesus. Kami akan mendengar mujizat Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan dan darah itu menjadi normal kembali. Kami berdoa buat seorang ibu yang akan melakukan operasi pada besok pagi ya Tuhan. Kami meminta supaya Tuhan yang akan campur tangan menolong ibu ini. Sejak dia masuk ke rumah sakit sampai kepada nanti dia pada keluarnya, Tuhan akan mendandani, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan campur tangan, memberkati setiap tangan dokter, memberikan hikmat bagi para dokter, Tuhan yang campur tangan atas tubuhnya, supaya ketika dioperasi segala sesuatu berjalan dengan lancar, bahkan menjadi sembuh dan sehat kembali dalam nama Yesus. Kami percaya kepada Tuhan yang hidup, kami percaya bahwa Tuhan kami sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkaulah Jehovah
jireh kami. Engkaulah Jehovah Rafa kami. Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka yang sakit ini Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Engkau yang Tuhan menciptakan kami semua. Maka Engkau berkuasa atas tubuh kami. Engkaulah penyembuh kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami klaim bahwa Tuhan penyembuh kami. Kesembuhan terjadi. Kami lepaskan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Meski beliau tidak ada di sini Tuhan. Beliau ada di Indonesia. Kuasa-Mu tidak terbatas di dalam nama Yesus. Yang kedua Tuhan, kami mau berdoa buat kota Hong Kong. Terima kasih ketika Tuhan sudah tempatkan kami di kota ini, di negara ini untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di kota ini Tuhan, Engkau akan berkati. Engkau yang akan memakai ya Tuhan kota ini selalu ya Tuhan. Engkau akan mencurahkan roh-Mu atas jiwa-jiwa, atas mereka yang terhilang, atas mereka yang belum percaya kepada Engkau, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat atas hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kota Hong Kong akan dipulihkan. Kota Hong Kong akan mengalami kebangunan rohani. Kota Hong Kong akan mengalami pemulihan baik secara kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan politik ya Tuhan. Kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan. Yang terbaik datangnya dari Tuhan akan terjadi di Hong Kong ini dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap gereja yang ada di Hong Kong ini, supaya bersatu sebagai satu tubuh Kristus, menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Supaya kami bisa melihat tuaian-tuaian itu yang sudah menguning dapat dituai dan dapat dibawa kepada Kristus. Mereka dapat melayani Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dan inilah ya Tuhan, akhir daripada ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih buat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Terima kasih buat firman yang sudah menguatkan kami, mengingatkan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan terus menyertai kami. Dan Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap aktivitas kami setelah ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menutup ibadah kami pada saat ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun Anda berada saat ini, angkatlah kedua tanganmu, menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati kita semua pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami tengah minggu ini. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati aktivitas Anda setelah ini. Tuhan Yesus memberkati.